Halo, jadi aku mau menjelaskan bagaimana kualitas udara dan juga pengelolaan sampah yang ada di Tangerang Selatan. Pertama, tentang kualitas udara. Menurut aku, kualitas udara di Tangerang Selatan ini cukup buruk dikarenakan kalau kita jalan kaki ataupun kita naik motor itu keberasa banget yang namanya udara yang kalau kita hirup tuh nggak sehat, nggak bersih. Dan juga menurut berita yang ada, waktu saat marak-maraknya kualitas udara yang buruk itu Tangsel merupakan kota di Indonesia yang kualitas udaranya itu terburuk paling atas, yang dimana mencapai 63 mikrogram per meter kubik. Jadi kenapa bisa kualitas udaranya buruk? Menurut aku itu karena banyaknya asap kendaraan, karena emang di Tangsel itu macet banget, dan kalau macet itu udah pasti banyak kendaraan. Nah, dimana hasil dari pembakaran kendaraan itu menghasilkan karbon dioksida yang membuat kualitas udara buruk. Nah, itu salah satunya, dan juga bisa jadi dikarenakan kurangnya pepohonan sehingga udara tidak dapat disaring lagi seperti itu. Nah, untuk soal pengelolaan sampah, menurut aku di Tangsel ini juga kurang ya, kayak kita agak bandingkan dengan DKI, dengan Jakarta. Nah, kalau di Jakarta itu di setiap trotoar pinggir jalan itu pasti ada yang namanya tempat sampah. Udah gitu ada tempat sampah organik dan juga anorganik tentu saja. Nah, kalau kita jalan di Tangsel ini itu untuk nemu tempat sampah itu belum tentu, kayak bahkan untuk dapat tempat sampah kayak gitu tuh biasanya kita nemu di alun-alun atau bahkan taman, tapi untuk di pinggir jalan sendiri itu masih susah. Itu contoh sederhananya aja. Dan juga selain dari situ, seperti kalau kita jalan di pinggir jalan di trotoar itu masih ada aja yang namanya warga yang buang sampah dari hasil limbah rumah tangganya, itu kayak numpuk di pinggir jalan dan itu menyebabkan bau yang gak sedap itu juga. Nah, jadi itu menurut aku bisa jadi salah satu contoh kenapa pengelolaan sampah di Tangerang Selatan tuh bagaimana. Nah, itu salah satu contohnya. Terima kasih. Salah satu kontribusi saya sebagai mahasiswa untuk mengurangi memperburuk udara di Indonesia adalah salah satunya itu ya jangan merokok di sembarangan tempat. Itu sangat amat jelek sih kalau menurut saya. Kebetulan saya juga tidak merokok, tidak mengevap, jadi itu udah bagus buat kesehatan saya, buat orang-orang yang ada di sekitar saya juga. Terus lanjut kedua, menurut saya harus sering bersepeda. um, aku tahu kayak kita tuh punya motor, punya kendaraan lebih efisien, lebih enak ketimbang kita pakai kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan umumnya banyak digunakan juga sama orang-orang yang kurang mampu dan kita yang masih mampu gitu punya kendaraan pribadi, jadi di jalanan itu kayak rame banget, rame banget polusinya juga. Aduh, itu nggak banget sih. Kalau bisa kalian bisa jalan kaki ataupun bersepeda. Biasanya saya tuh dalam seminggu sekali itu saya tuh menggunakan transportasi umum seperti naik kereta, karena kebetulan rumah saya itu di di Depok, jadi saya menggunakan kereta. Jadi seminggu sekali kalau saya ke kampus, kampus kan 4 hari. Nah, di antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya biasanya naik kereta itu untuk mengurangi memperburuklah udara di Indonesia. Nah, terus habis itu yang bisa saya lakukan juga itu jangan buang sampah ataupun membakar sampah seenaknya diri sendiri, itu jangan, karena itu bisa memperburuk makin buruk ya di Indonesia. Mungkin pemerintah juga bisa untuk apa ya, kayak gedung-gedung tinggi itu jangan kebanyakan gedung-gedung tinggi. Kita harus mementingkan juga kualitas udara yang bersih dengan kualitas udara yang bersih dan segar dengan adanya pohon-pohon gitu ya. Jadi menurut saya itu sih yang bisa saya lakuin sebagai mahasiswa untuk mengurangi memperburuk udara di Indonesia. Terima kasih. Apakah Anda menerapkan 3R? Jika ya, apa yang sudah Anda terapkan? Kami berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala aspek operasional kami. Misalnya, kami mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi digital.
kami mendaur ulang kertas dan bahan-bahan lain yang dapat didaur ulang, serta kami mempromosikan penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya kami dalam menerapkan prinsip 3R demi menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan kendala-kendala dalam melakukan kegiatan 3R sendiri itu adalah yang pertama, kurangnya kesadaran dan juga motivasi dari masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, adanya kurang fasilitas dan juga infrastruktur untuk melakukan kegiatan-kegiatan 3R. Namun, dari kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk mengedukasikan kepada masyarakat tentang pentingnya 3R dan juga pemanfaatnya dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas udara kawasan dan memperbaiki pengelolaan sampah di lingkungan rumah tinggal. Nah, di sini kita bisa menerapkan masyarakat dapat melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan kualitas udara kawasan dan memperbaiki pengelolaan sampah di lingkungan rumah tinggal, antara lain yaitu, yang pertama itu bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Masyarakat dapat menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Nah, yang kedua itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan peralatan listrik yang efisien energi dan mengurangi penggunaan bahan bakar. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, menggunakan produk rumah tangga yang ramah lingkungan dan menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan pembersih beracun lainnya. Nah, yang keempat itu memilih dan daur ulang sampah. Masyarakat dapat memilih sampah organik dan non-organik serta mengumpulkan barang bekas untuk didaur ulang. Dengan memilih sampah, limbah yang dihasilkan dapat dikurangi dan bahan-bahan yang masih dapat digunakan dimanfaatkan kembali. Nah, yang kelima yaitu mengurangi pembakaran sampah. Hindari pembakaran sampah di lingkungan rumah tinggal karena dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya. Sebaiknya gunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti pengomposan atau penggunaan tempat sampah yang tertutup. Nah, bisa juga sampah itu dikubur di dalam tanah. Oke, terima kasih.